Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya memiliki hutang kepada kelas pengembangan matematika AUD 2A dan 2B. Saya akan mencoba untuk menerangkan ruang lingkup atau materi yang akan diajarkan di masa-masa yang akan datang. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Bahwa saya akan menjelaskan bahwa pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang bagaimana pertama adalah menerangkan apa sih ruang lingkup pembelajaran matematika di TK, apakah sama dengan di AUD di SD gitu ya. Oh, berbeda gitu. Kalau yang di AUD dengan yang di SD itu berbeda gitu. Karena kalau AUD itu kita lebih pada mengasah kognitif anak gitu ya. Mengasah kognitif anak. Logika anak mesti jalan gitu. Kemudian yang kedua, anak itu diajarkan bagaimana memahami tentang kosakata matematika. Selama ini, guru-guru TK atau guru-guru AUD tidak memahami apa sih yang mesti dipelajari di TK tentang matematika. Pastilah mereka akan menjawab harus berhitung, mengenal angka, kemudian tambah, kurang, kemudian mengenal bangun geometri. Itu adalah pembelajaran yang salah, tidak betul itu gitu. Karena mereka bukan belajar formal atau langsung tembak gitu, bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4, hafalkan ya gitu. Atau mereka langsung dijeli dengan kata, ini loh 1, ini loh 2 gitu. Angka 1, angka 2, ayo coba kamu jiplak, kamu tiru, itu salah gitu. Belum betul itu pembelajaran seperti itu. Itulah yang jangka panjang membuat anak itu logikanya tidak maju, kemudian mereka tidak suka dengan matematika. Matematika dalam pembelajarannya menggunakan ilmu yang inquiry, menggali gitu ya. Menggali mengapa begini dan mengapa begitu. Mengapa muncul angka 1 dan mengapa angka 2. Bagi anak usia dini, angka 1 itu adalah simbol. Sifatnya adalah abstrak. Bahwa kita guru pendidik, sebagai calon pendidik anak usia dini, kita harus menerangkan asal-usul angka 1 dan asal-usul angka 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan mengajarkan langsung tembak angka 1 atau misalnya bilangan tambah, kurang, sama dengan lebih dari, kurang dari, langsung diajarkan secara ini loh, tambah itu seperti ini, misal 1 ditambah 1 sama dengan 2, barangmu ada 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan, no, bukan seperti itu. Gitu. Tapi melalui sebuah proses. Prosesnya adalah pembelajaran bermain sambil belajar yang menyenangkan. Menulis pun bukan begitu. Menulis pun langsung angka 1 ya, angka 2 tidak. Ada sebuah teknik gitu. Untuk bisa menulis angka 1 yang bagus, angka 2 yang bagus, maka guru harus mengajarkan motorik halus kepada anak. Jadi, dalam pembelajaran matematika anak usia dini, ada pembelajaran bermain sambil belajar. Ada pembelajaran yang terintegrasi, artinya bahwa matematika itu bukan pembelajaran yang bisa berdiri sendiri, tapi terkait dengan mata pelajaran lain. Misalnya, itu tadi, motorik halus. Mereka diajarkan misalnya water and sand gitu ya, pasir dan air. Mereka bermain untuk melemaskan jari-jarinya. Kenapa? Karena mereka akan menuju motorik halus dalam menulis angka. Gitu. Atau mereka diajarkan melukis gitu ya. Kenapa? Ini ada sebuah teori gitu. Memang ada gitu bahwa anak itu dalam proses menulis halus harus ada melatih motorik halusnya. Apakah sudah terjadi? Sudah. Anak saya sudah mengaplikasikan ilmu melatih motorik halus untuk jangka panjang gitu. Artinya apa? Anak saya mulai TK saya ajarkan untuk melukis. Jadi saya masukkan pada sanggar lukis gitu. Sehingga pada saat ini lukisannya menulis angka dan huruf itu bagus. Itu rapi gitu. Sedangkan anak saya yang kedua tidak saya ajarkan untuk melukis. Gitu. Sehingga motorik halusnya tuh kacau.
menulisnya jelek, dan semuanya jelek. Gitu. Jadi, kalau ada di antara Anda semua mengalami sebuah tulisan yang jelek, bukan kesalahan Anda gitu, karena tidak distimulus atau tidak dilatih untuk motorik halus Anda selama di TK. Gitu. Dalam pembelajaran kita kali ini, ya, bahwa untuk seterusnya kita akan mengartikan sebuah definisi matematika itu. Kemudian sejarah matematika itu. Kemudian mengasah berpikir logika, aksioma, geometri, angka. Jadi itu. Jadi jangan Anda bayangkan ketika Anda belajar matematika, pengembangan matematika out, Anda akan belajar tentang berhitung. Tidak ada kata berhitung, tidak ada statistik, Anda tidak perlu takut, hanya terfokus pada bagaimana mengasah logika anak dan bagaimana kita memahami sejarah matematika itu lahir dan mengapa kita harus belajar matematika itu. Seberapa penting arti matematika itu dalam pembelajaran atau mengasah IQ anak ke depannya. Gitu. Jadi itu kita memberikan fondasi gitu karena ada otak kiri dan otak kanan. Jadi fungsi kita saat ini belajar matematika adalah mengasah otak kirinya. Jadi mengasah dendritnya untuk tumbuh berkembang sehingga dia mencintai matematika dan matematika itu menjadi sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit dan perlu untuk ditakutin, gitu. Jadi Anda nggak perlu takut gitu, ya. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa, Bu, di kisi-kisi pembelajaran untuk out, kenapa Ibu meletakkan 2 kali pertemuan itu adalah strategi pembelajaran matematika? Iya. Basically, dalam pembelajaran matematika itu sifatnya bukan klasikal kepada anak, tapi inquiry, menggali. Ada berbagai macam model inquiry yang perlu Anda pelajarin. Makanya saya letakkan 2 kali pertemuan. Gitu. Anda bebas menggali model pembelajaran apa yang sesuai dengan anak usia dini. Pembelajaran inquiry seperti apa, Bu? Anda pasti pernah menonton di zaman Anda film tentang Dora. Dora itu explore loh tentang matematika. 2, tentang clues gitu ya, bahasa Inggris clues, coba deh cari. Film clues di YouTube ya, clues gitu, petunjuk gitu. Itu juga belajar tentang matematika, menggali. Ada metode, ada strategi di situ yang dikemas dalam bentuk permainan dan drama. Yang ketiga adalah Simon, yang pelakonnya adalah film kartun tentang kera atau monyet yang cerdas, gitu. Gitu, the series Simon, gitu ya. Belajar di situ, gitu. Jadi inquiry, menggali, gitu ya. Ada beberapa permasalahan yang mesti dibuktikan. Misal ya, misal sebuah aktivitas matematika, gitu ya. Misalnya kita membuat kue. Kue itu aktivitas matematikal. 1, dia menghitung bahan apa saja dari mulai angka 1 sampai 10 yang diperlukan untuk membuat kue, misalnya yang paling sederhana lah, gitu. Bikin yang anak bisa ya, bikin roti selai coklat. Apa sih yang dibutuhkan gitu? 2 tangkup, 2, kata 2 itu sudah matematika. 2 tangkup roti. Kemudian sebotol kecil selai. Ukuran berapa gram? Gitu, 1 botol selai coklat. Langkah 1, langkah 2 itu adalah melatih metakognisis mereka dalam berpikir matematika. Atau ada lagi, menghitung tinggi badan, berat badan, itu adalah pembelajaran matematika.
Jadi jangan anggap matematika itu sebekutat dengan berhitung yang seperti SD. SD itu sudah formal. Kita pembelajar ITK adalah non formal, tidak bersifat formatif yang harus duduk tertib, tidak. Tapi ada permainan, ada aktivitas yang terkadang berantakan. Tapi dengan aktivitas yang berantakan itulah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Atau mereka diajak ke empang gitu ya. Ke empang, kita belajar di sana gitu. Ngapain? Mancing lele. Dapat atau tidak dapat, mereka ada istilah berhitung di sana. Gitu. Jadi, itulah matematika. Dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari matematika. Yang paling contoh yang paling sederhana adalah ketika kita mengajak anak kita jualan. Kalau Anda belum ada sebuah penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa efek atau pengaruh ibu-ibu atau orang tua yang suka mengajak anaknya ke berjualan di pasar akan menjadikan dia pintar berhitung. Tapi rata-rata sebagian yang di Tanah Abang itu, mereka mewarisi lapak atau toko orang tuanya untuk diteruskan. Karena mereka pintar berhitung. Orang Cina, orang Tiongkok atau orang lokal keturunan Cina, itu suka mengajak anaknya ke toko. Mereka diajarkan tentang matematika. Bagaimana mengembalikan uang orang yang lebih atau pembeli yang lebih. Saya pernah melihat itu. Dan ketika uangnya itu dikembalikan, orang tuanya bilang, kamu bilang apa? Terima kasih. Halus dia menservis konsumennya. Dan rata-rata tidak boleh iri. Warga pendatang selalu lebih hebat dalam berdagang daripada orang lokal. Gitu. Karena mereka harus survive. Karena mereka pendatang harus survive, bertahan di kehidupannya. Gitu. Jadi itu ya fungsi kita mempelajari matematika. Jadi jangan takut Anda belajar matematika. Gitu. Justru keinginan tahuan Anda bagaimana sih mengajarkan anak usia dini itu matematika supaya anak itu cinta matematika. Gitu. Ini sudah saya eksperimenkan gitu. Semakin dini anak diajarkan matematika, kita kasih pijakan awal, maka kedepannya dia akan suka matematika. Terutama laki-laki ya. Laki-laki itu otaknya orang kiri banget. Dia visual spasial. Dia bukan ahli bahasa. Dia cenderung lebih banyak bergerak daripada berbahasa. Sehingga ketika dia berpikir metakognitif atau langkah-langkah pembelajaran, itu lebih hebat daripada wanita. Kalau wanita lebih dulu pintar berbahasa. Kalau laki-laki lebih dulu pintar untuk motorik kasarnya. Mereka cepat untuk berjalan, mereka cepat untuk berlari. Tapi wanita lebih cepat untuk berbicara. Jadi jangan kaget ya, kalau punya anak suatu saat seperti itu. Anda harus siap. Gitu. Harus mulus matematika mulai awal. Di pembelajaran ini Anda akan mendapatkan ilmu bagaimana mengajarkan matematika kepada anak. Oke, sampai di sini dulu ya perkuliahan kita di awal ini. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan di grup ya. Insya Allah akan jawab semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.